luar biasa, yakni Good News Program. Bersama dengan saya Daniel Hendrata dan istri saya Debbie Katarina. Senang sekali bisa menjumpai pemirsa sekalian yang begitu setia menyaksikan Good News Program. Ya, pemirsa sekalian, jangan lupa bahwa Good News Program dapat pula Anda saksikan melalui website kami yang ada di www.anugrah.net. Dan kita tahu bahwa melalui internet, Deb, ya, banyak orang itu bisa menyaksikan Good News Program. Ada yang dari Jepang, dari Timur Tengah, dari Australia, bahkan orang-orang Indonesia yang ada di penjuru dunia itu mereka punya antena parabola. Dan banyak juga yang menghubungi kita, mereka mengatakan dari Australia, dari New Zealand, jadi luar biasa sekali. Kami menyapa siapapun Anda, oke, luar biasa sekali. Pemirsa, hari ini topik yang kami angkat adalah benar-benar menarik, berjudul Merdeka dari Kutuk. Merdeka dari Kutuk. Kalau ada di antara pemirsa yang merasa perlu belajar lebih dalam lagi tentang topik yang satu ini, mari kumpulkan sanak saudara, keluarga Anda, supaya kita bisa bersama-sama belajar bagaimana caranya kita merdeka dari kutuk hari ini, oke? Nah, pemirsa, nanti kami akan menampilkan narasumber kami yang qualified, yaitu Bapak Pendeta Johnny Jaya, ya. Tetapi sebelumnya kami rindu mengajak pemirsa sekalian untuk menyaksikan satu tayangan video klip yang berikut. Kutuk merupakan doa atau perkataan yang dapat mengakibatkan kesusahan atau bencana kepada seseorang. Kutuk sebenarnya sudah ada sejak manusia jatuh ke dalam dosa pada saat Adam dan Hawa melanggar apa yang diperintahkan Tuhan. Saat ini, banyak orang yang belum menjadi di bawah kehidupannya diintai oleh kutuk. Lalu, bagaimanakah kita mengetahui kalau kita terkena kutuk? Dan bagaimana pula caranya terbebas dari kutuk itu sendiri? Simak Good News kali ini bersama Pendeta Johnny Jaya yang juga menulis buku Mematahkan Kutuk. Baru lahir juga udah hidup di bawah kutuk. Ya. Tapi ada orang rajin, dia orangnya punya keahlian, tetapi dia hidup dalam kekurangan. Dan itu bisa dikategorikan sebagai dia tidak terima berkat berarti. Ikuti Seminar Indofest, sebuah konferensi yang diperuntukkan bagi pelayan anak, pembina, guru, dan orang tua. 9-11 Agustus 2012 di ICC Mall MGK lantai 9-10 Kemayoran, Jakarta. Hubungi 021 983 00791. Daftarkan diri Anda sekarang juga. I love you so good. Chicken stick dan spicy wings. Bakso ayam, bakso sapi. Oh oh. I love you so good. Aku suka makan so good. Hanya so good. Nikmat tak lezat. Oh so good. Very good. So good is very good. Saya Nur Hayati, pembalap nasional Indonesia. Mau seperti saya, makan makanan yang bermutu dan berlatih dengan keras. Saya Yarena Sukandar, Grandmaster Wanita pertama Indonesia. Mau menjadi seperti saya, makan makanan bermutu, berlatih keras. Saya Susanto Megaranto, Grandmaster. Mau menjadi seperti saya, makan makanan bermutu, berlatih keras. So nice, enak, bermutu. Pemirsa sekalian, kembali bersama dengan kami dalam suatu episode yang sangat menarik, yaitu Merdeka dari Kutuk. Kami mengajak siapapun Anda yang belum percaya ataupun belum pernah mendengar nama Tuhan Yesus Kristus. Sebagai umat manusia, kita tahu bahwa manusia itu mempunyai hak dasar untuk mempercayai apa yang mereka mau percayai. Tetapi siapapun Anda, kami tidak tahu siapa Anda, kami tidak mengenal dimanapun Anda berada. Kalaupun Anda selama ini mempunyai kepercayaan yang tidak sama dengan kami, coba periksa bagaimana dengan kehidupan Anda. Apakah hidup Anda sudah mengalami kelimpahan? Apakah hidup Anda sudah mengalami damai sejahtera? Apakah hidup Anda sudah bebas daripada dosa? Ya, jadi kalaupun belum,
ada kesempatan untuk hari ini Anda dapat menggunakan topik yang kami angkat dalam Good News program ini sebagai suatu alat untuk Anda bandingkan, Anda lihat, Anda pikirkan, Anda renungkan. Kemudian di akhir acara kami akan mengajak Anda untuk membuat suatu keputusan yang pasti akan merubah kehidupan Anda. Silakan, Dep. Ya, pemirsa di studio telah hadir narasumber yang kami janjikan, yaitu Pak Joni Jaya. Ya, beliau adalah hamba Tuhan dan juga menulis buku. Salah satu buku yang beliau tulis adalah judulnya Kutuk, Menjadi Kristen Tidak Otomatis Bebas dari Kutuk. Nah, shalom Pak Joni, apa kabarnya? Lebih baik, puji Tuhan. Pak, terima kasih nih Bapak sudah bisa hadir di Good News program ya. Kalau boleh tahu nih Pak, Bapak menulis buku yang berjudul Kutuk ini, apa sih Pak sebenarnya yang dimaksudkan dengan kutuk itu? Jadi kutuk itu prinsipnya adalah ketika seseorang tidak menerima berkat, dia sedang menerima kutuk. Jadi sama seperti kalau orang nggak hidup pasti mati, kalau nggak mati pasti hidup. Demikian juga kalau orang nggak terima berkat, sebetulnya dia tuh terimanya kutuk. Kalau dia tidak terima kutuk, ya berarti dia orang yang diberkati. Jadi secara simpel adalah seperti itu. Seperti Bapak bisa jabarkan nggak aplikasi-aplikasi contoh-contoh orang-orang yang modelnya kena kutuk itu gimana gitu loh? Jadi kita bisa lihat orang yang sebetulnya dia punya keahlian. Ya. Dia punya keahlian dan dia tuh rajin, tapi hidupnya kekurangan. Orang kalau udah rajin, punya keahlian, harusnya hidupnya penuh berkat. Secara matematis seperti itu. Matematikanya Logika seperti sehat itu. manusia. Ya. Oke. Tapi pada kenyataannya banyak orang punya keahlian, tetapi dia hidup dalam kekurangan. Dia rajin. Kalau orangnya malas, ya itu sih otomatis gitu kan, kekurangan. Ya. Tapi ada orang rajin, dia orangnya punya keahlian, tetapi dia hidup dalam kekurangan. Dan itu bisa dikategorikan sebagai dia tidak terima berkat berarti. Ya, bagaimana dengan orang yang kantongnya bolong, Pak? Kita tahu kan ada orang yang berkata penghasilannya banyak, tetapi kok kenapa setiap bulan bingung pengeluarannya untuk apa nggak tahu. Ya. Terus kemudian nggak tahu juga apa namanya duitnya kemana aja. Pokoknya tiap bulan bukan plus tapi minus, sehingga walaupun dia penghasilannya banyak, tetapi kok kurang terus gitu loh. Gimana? Bisa juga karena orangnya terlalu boros misalnya. Ya. Tetapi kalau dia tidak boros, tetapi mengalami musibah demi musibah, musibah demi musibah. Yang tidak bisa dijelaskan gitu ya Tidak Pak bisa ya? dijelaskan, ya motornya lah hilang lah, anaknya nggak naik kelas lah, masuk rumah sakit lah, kecurian lah, kerampokan lah, dan itu terjadi berulang-ulang terus menerus. Nah itu bisa dikategorikan juga sebagai kutuk yang kita bisa hapuskan, kita bisa patahkan kutuk itu. Oke, Gitu. nah sebelum nanti kita masuk ke dalam topik lebih dalam, kita ingin kenal Pak Joni dulu. Siapa latar belakang Pak Joni dan bisa cerita tentang keluarganya, tentang pelayanan. Silakan Pak. Ya, saya pendeta Joni Jaya. Saya lahir di Bandung dan saya bertobat di Bandung pada umur 18 tahun pada saat saya baru lulus SMA. Saat itu saya kena sakit hepatitis B yang sudah akut, jadi levernya mengeras. Ya. Dan dokter sudah vonis bahwa tidak bisa ditolong lagi. Jadi saya waktu itu sudah tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk, cuma bisa berbaring saja. Lalu saya dikasih satu buku yang karangnya Kenneth Hagin. Aku percaya akan mujizat, dan di situ dia bicara tentang Hizkia. Ya. Saya masih bisa baca bukunya tipis. Dan lalu kemudian saya setelah membaca buku itu saya berdoa, Tuhan kalau Tuhan itu ada, saya minta Tuhan sembuhkan saya, istilahnya dibeli. Saya mau dibeli sama Tuhan gitu. Dan beberapa jam setelah itu, waktu lampu di rumah sakit itu sudah dimatikan semua, saya pikir ada suster atau dokter yang datang ke rumah sakit, ke kamar kami. Saya pikir, tapi kok nyalanya terang sekali. Ternyata saya lihat ada 2 malaikat datang. Wow. Dia jamah saya dan saya sembuh saat itu juga. Dan rumah sakit Boromius di Bandung pada bulan Juni tahun 85 pada saat itu jadi heboh karena tadinya saya nggak bisa bangun, terus saya bisa Tiba-tiba Bapak bangun? Pagi-pagi, pagi itu malam. Waktu pagi-pagi harinya susternya teriak kaget karena lihat saya duduk di samping tempat tidur.
karena sudah 1,5 bulan saya nggak bisa duduk. Jadi ada perubahan yang drastis gitu, ada suatu mujizat yang luar biasa yang tidak mungkin dokter kerjakan. Berarti gitu, Pak Joni sembuh total begitu Sembuh pada total saat waktu itu. itu. Wow, Luar biasa. Juni tahun 85. Bisa cerita tentang anak, istri, keluarga Bapak secara singkat? Setelah sembuh itu saya masuk sekolah Alkitab di Jakarta, di Seminari Bethel Jakarta, terus saya tugas di Manado. Saya dapat istri orang Manado, dan sekarang saya punya 4 anak. Puji Tuhan. Umur berapa aja anaknya? Yang pertama baru lulus SMA, umur baru ulang tahun ke-17 kemarin. Wow, oke. Ya, yang paling kecil umur 9 tahun. 17, kemudian yang kedua? 15, terus 11 tahun dan 9 tahun. Apal nggak nama-namanya anaknya, Pak? Oh ya, apal. Siapa itu, Pak? Yang pertama siapa namanya? Yang pertama namanya Hizkia. Yang kedua? Yang pertama, yang kedua namanya Kenny, yang ketiga Albert, dan yang keempat Angel. Puji Tuhan. Jangan sampai anaknya sendiri nggak hafal namanya ya. Ya, pemirsa, ini satu topik yang menarik ya. Kita akan belajar lebih dalam lagi macam-macam kutuk dan bagaimana kita bisa keluar daripada kutuk tersebut. Karena itu pemirsa tetap stay tune bersama dengan kami. Kami akan kembali setelah break yang satu ini. Anak orang yang diberkati, baru lahir udah diberkati. Anak orang yang hidup di bawah kutuk, baru lahir juga udah hidup di bawah kutuk. Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik. I love you so good. Chicken stick dan spicy wings. Bakso ayam, bakso sapi. Oh oh. I love you so good. Aku suka makan so good. Hanya so good. Nikmat tak lezat. Oh so good. Very good. It's very good. Saya Nur Hayati, pembalap nasional Indonesia. Mau seperti saya, makan makanan yang bermutu dan berlatih dengan keras. Saya Yerina Sukandar, Grandmaster wanita pertama Indonesia. Mau menjadi seperti saya, makan makanan bermutu, berlatih keras. Saya Susanto Megaranto, Grandmaster. Mau menjadi seperti saya, makan makanan bermutu, berlatih keras. So nice, enak, bermutu. Anda masih menyaksikan kami di Good News Program. Topik kita hari ini adalah Merdeka dari Kutuk. Oke, kembali kepada Pak Joni Jaya. Pak, kita sekarang mau belajar macam-macam kutuk, Pak. Kalau di buku ini kan banyak banget ya, Pak. Tapi mungkin beberapa yang kita akan highlight hari ini ya. Yang pertama tentang kutuk keturunan. Apa sih, Pak, yang dimaksudkan dengan kutuk keturunan? Masa anak bayi baru lahir, trot gitu, langsung mewarisi kutuk gitu kan, kasihan gitu, Pak. Iya. Jadi prinsipnya gini. Kalau orang itu diberkatin, maka anaknya baru lahir aja diberkati. Ya. Kalau orang misalnya konglomerat misalnya punya anak, itu bayi baru lahir aja udah kaya raya tuh. Iya kan? Anak orang kaya. Anak orang kaya baru lahir udah langsung kaya. Betul. Itu adil nggak? Ya, adil di mata anak itu adil dong, Pak. Adil. Di mata orang lain itu adil. Iya. Nah, demikian juga kalau anak orang susah, lahir udah susah. Anak orang miskin lahir udah miskin gitu kan. Nah, anak orang yang diberkati baru lahir udah diberkati. Anak orang yang hidup di bawah kutuk baru lahir juga udah hidup di bawah kutuk. Karena kutuk itu menurun. Kutuk itu menurun gitu. Nah, demikian juga ketika kalau bicara kutuk, salib itu lambang kutuk. Jadi kalau kita baru bisa mengatakan itu adalah kutuk, kalau kita lihat garis ke atasnya, garis ke atas tuh papahnya, kakeknya, nenek moyangnya, garis ke samping tuh adik kakaknya bagaimana, lalu kemudian bagaimana dengan sepupu-sepupunya yang seangkatan dengan dia. Jadi ada garis ke atas, ada garis ke samping,
Kalau di garis ke sampingnya ada, garis ke atasnya ada, baru kita bisa kategorikan itu sebagai kutub. Tapi kalau masalahnya gini Pak Joni, saya ingin tahu nih. Apakah mungkin kita itu bisa tahu apa yang ayah kita kerjakan 40 tahun yang lalu? Ya. Kakek kita kerjakan 70 Ya. tahun yang lalu, kakek buyut kita kerjakan 100 tahun yang lalu, atau misalnya kakek daripada kakek kita 250 tahun yang lalu, mana bisa nih Pak? Iya. Sehingga kayaknya kan nggak mungkin gitu loh. Terus bagaimana ini jalan keluarnya, bagaimana? Saya melihat ini suatu masalah yang sangat pelik, yang mana kemiskinan, sakit penyakit, kemandulan ini kan jadi masalah yang seakan-akan tiada ujung pangkalnya bagi beberapa orang gitu. Iya. Kalau Bapak nemuin pohon duren, buah durian, maka Bapak tahu ini dari pohon duren, Pak. Betul. Dari 200 tahun yang lalu ada kakek buyutnya pohon buah duren ini. Betul. Iya kan? Nah, demikian juga dari buahnya kita bisa lihat pohonnya. Ya. Jadi apa yang kita alami, kita bisa melihat apakah dia tuh di bawah kutuk atau tidak. Nah, bagaimana kalau orang yang sudah dibaptis, orang yang sudah menerima Tuhan, dan kemudian dia sudah melakukan apa yang semua firman Tuhan katakan? Nah, prinsipnya gini, banyak orang ketika dia dibaptis, pendetanya itu lupa untuk mematahkan kutuk. Banyak dibaptis untuk mati dari kehidupan lama dan hidup dalam kehidupan yang baru. Tetapi semua kutuk keturunan tidak dipatahkan pada saat dibaptis. Dan pernikahan kedua tidak membatalkan pernikahan pertama. Nah, saya kasih contoh gini. Misalnya orang menikah dengan orang Bogor, misalnya dengan orang di Indonesia lah. Lalu kemudian dia kerja sebagai tenaga kerja di Jepang misalnya. Dia karena izinnya cuma 2 tahun, tapi dia tinggal 5 tahun di Jepang misalnya. Lalu dia nggak tahan, dia mau pulang ke Indonesia nggak bisa, jadi dia menikah lagi dengan gadis di Jepang misalnya. Pernikahan yang kedua itu tidak membatalkan pernikahan dia dengan gadis yang di Indonesia. Setuju ya? Betul. Masalahnya banyak orang meninggalkan dewa-dewanya, sembahan leluhurnya, dan kemudian dia datang pada Tuhan, dia lupa memutuskan hubungan dia dengan roh yang Jadi dulu dia masalahnya ada satu hal yang tidak dikerjakan. Iya, dia harus memutuskan dulu ke dewa-dewa atau ilah-ilah yang dulu dia sembah. Karena pernikahan kedua tidak membatalkan pernikahan pertama, kecuali kalau kita benar-benar memutuskan. Kalau surat cerainya udah keluar. Iya. Oke, good. Oke. Go ahead. Nah, bagaimana dengan jenis kutuk yang kedua? Bapak menuliskan di sini kutuk Adam atau kegagalan. Nah, seperti apa ini, Pak? Apakah gagal terus kalau bisnis, kalau usaha gitu? Iya. Jadi pada kenyataannya kita banyak melihat bahwa orang itu harusnya sudah berhasil. Istilahnya berkat tuh udah di depan mata, udah dia pegang, tapi tangannya tuh seperti licin, lepas lagi. Jadi ada berkat udah kepegang, lepas lagi, lolos lagi gitu. Nah, itu disebut sebagai kutuk kegagalan gitu loh. Dia mau bikin apa, nggak bisa berhasil. Apakah Bapak pernah melihat contoh-contoh realnya, Pak, yang bisa Bapak bagikan? Ya, saya melayani banyak keluarga yang tadinya dia punya kemampuan, dia punya keahlian, tetapi hidupnya kok kekurangan terus gitu. Dan kita bimbing dia untuk didoakan, pelepasan dan lain sebagainya. Dan pada kenyataannya sekarang mereka diberkati gitu. Jadinya istilahnya pintu berkatnya tadinya ketutup. Kalau pintu berkatnya ketutup, berarti dia yang dibukakan adalah pintu kutuk, berarti kan? Kalau nggak hidup pasti mati, kalau nggak dapat berkat pasti dapatnya kutuk. Jadi pintu berkatnya dibukakan, istilahnya kalau tadinya itu tempat gelap, sekarang terangnya kita nyalain. Kalau terang itu ada, maka otomatis kegelapan hilang. Kalau berkat itu datang, maka otomatis kutuk itu hilang. Gitu. Jadi pintu berkatnya harus dibukakan. Masalahnya siapa yang mau bukain pintu berkatnya? Nah, kalau saya baca di buku Bapak ini, Bapak ibaratkan orang yang hidup di bawah kutuk itu sepertinya hidup di atas, apa Pak? Di tengah-tengah semak duri dan rumput duri. Jadi kemana-mana sakit terus gitu. tanahnya seakan-akan terbuat dari apa, Pak? Besi. Langitnya seakan-akan terbuat seperti dari apa? tembaga. Jadi kasihan kiri banget kanan ya. maju mundur kena terus gitu ya. Iya, Kita jadi akan take a break dulu. hidupnya mentok-mentok terus. Apakah hidup Anda seperti itu, pemirsa? Kalau saat ini Anda merasa seperti hidup di tengah-tengah semak belukar penuh dengan duri, kemudian lantai Anda ini rasanya terbuat dari besi dan langit Anda rasanya seperti tembaga. Kalau Anda ingin keluar dari
persoalan-persoalan yang terus-menerus mengikuti Anda seperti itu, tetap stay tune bersama dengan kami. Kita akan temukan jawabannya dalam Good News Program. Yang ku percaya, Engkaulah Bapa yang setia. Pemirsa, terima kasih atas kesetiaan Anda menyaksikan Good News Program selama ini. Kami rindu mengundang pemirsa untuk menjadi partner rohani kami. Hubungi kami di nomor yang tertera di layar kaca. Anda juga dapat memberikan taburan melalui rekening BCA yang tertera berikut ini. Pemirsa, setiap taburan yang Anda berikan, kami percaya berada di ladang yang subur dan akan membawa tuaian yang besar bagi kerajaan surga. Setiap kontribusi yang Anda berikan memastikan kelangsungan acara Good News dan juga program-program sosial yang selalu kami adakan. Bersama-sama kita bisa merubah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih baik. Terima kasih pemirsa, dan Tuhan Yesus memberkati. Spicy wings, bakso ayam, bakso sapi. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good, hanya so good, nikmat tak lezat. Oh so good, very good. So good is very good. Saya Nur Hayati, pembalap nasional Indonesia. Mau seperti saya, makan makanan yang bermutu dan berlatih dengan keras. Saya Yerina Sukandar, Grandmaster wanita pertama Indonesia. Mau menjadi seperti saya, makan makanan bermutu, berlatih keras. Saya Susanto Megaranto, Grandmaster. Mau menjadi seperti saya, makan makanan bermutu, berlatih keras. So nice, enak, bermutu. Saat ku lemah dan tak berdaya, firman-Mu memberi kekuatan. Saat ku takut untuk melangkah, firman-Mu ajar ku percaya. Setiap rencana-Mu indah, yang ku percaya, Engkaulah Bapa yang setia, tak akan pernah memberikan batu pada anak yang minta roti. Yang ku percaya, Engkaulah Bapa yang mendengar seruan hati anak-Mu yang minta tolong, sebab Engkau Yesus sumber pertolonganku. Saat ku lemah dan tak berdaya, firman-Mu memberi kekuatan. Saat ku takut untuk melangkah, firman-Mu ajar ku percaya. Setiap rencana-Mu indah, yang ku percaya, Engkaulah Bapa yang setia, tak akan pernah memberi
batu pada anak yang minta roti. Yang ku percaya Engkaulah Bapa yang mendengar seruan hati anakmu yang minta tolong. Sebab Engkau Yesus sumber pertolonganku. Kau selalu mencukupkan segala yang ku perlukan. Oh, oh, yang ku percaya Engkaulah Bapa yang setia, tak akan pernah memberikan batu pada anak yang minta roti. Yang ku percaya Engkaulah Bapa yang mendengar seruan hati anakmu yang minta tolong. Sebab Engkau Yesus sumber pertolonganku. Engkaulah Yesus sumber pertolonganku. Halo bro. Lagi di Hai, Good News silakan Day. duduk. Oke, nah pemirsa di studio ada Edward Chen dengan albumnya I Surrender All. Edward, ini album yang keberapa ya Edward? Kamu sering banget menelurkan album. Jadi malu. Album ini album ke-19. 19. Ya, 19. Wow. 19. Dalam mulai dari tahun yang pertama sampai yang album pertama sampai ke 19 ini jaraknya berapa lama nih? Album pertama 2002 akhir, 2003 awal. Oke. Lalu ya sekarang 2000. Berarti 9 tahun memproduksi 19 album. Iya. Wow, luar biasa. Produktif banget ya. Ini prestasi yang luar biasa. Kayaknya dia mau ngejar muri deh. Betul ya? Guinness Book of Record gitu ya. Jadi artis dengan album terbanyak gitu ya. Nah, Enggak. yang menggelitik itu adalah seperti ini. Kita tahu banyak artis-artis rohani di luar sana ya, yang memproduksi album baru 1 atau 2, kemudian sudah nggak ada lanjutannya ngos-ngosan lagi gitu. Kenapa Edward bisa sampai 19 album? Waduh. Edward What's the gitu? secret? Ini berarti Iya. hidup dalam berkat ini. Apa dong kunci suksesnya? Coba bagikan nih. Sebenarnya sih kunci suksesnya nggak ada ya. Ya kalau saya bisa jadi seperti hari ini, ya thank you juga buat semua pendengar, para penggemar setia saya, dan orang-orang yang selama ini istilahnya yang support. Tanpa mereka pun saya juga tidak ada yang pasti. Yang pertama kali saya berterima kasih sama Tuhan Yesus karena ya saya bisa jadi seperti hari ini. Semua tidak ada dasar yang saya banggakan sebenarnya buat dari saya begitu kan. Boleh bilang juga tidak dari latar belakang penyanyi begitu. Tapi kalau Tuhan pakai hari ini sampai 19 album, sampai pelayanan sedemikian rupa, ya saya percaya itu berkat dari Tuhan. Amin, amin. God's favor. Dan kalau kita ngikutin perkembangan karirnya Edward itu luar biasa ya pelayanannya gitu ya, bisa sampai ke negeri Jepang nih Daniel baru-baru ini. Gimana nih ceritanya dari negeri Sakura? Asik juga, belum pernah juga ya. Pertama kali aku turun di sana dan ternyata beberapa lagu saya udah dinyanyiin di sana dan mereka translate bahasa Jepang, dan pas KKR hari terakhir saya diminta suruh nyanyi lagu Hatiku Percaya dalam bahasa Jepang. Dan saya udah persiapan, akhirnya mereka cepat catat kanjinya, bukan kanjinya ya, tapi pinyinya kalau cuman bilang pinyinya. Dan akhirnya saya langsung baca dan langsung Kalau nyanyi. misalnya kamu seorang penulis lagu dan seorang penyanyi yang mendengar lagu kamu diterjemahkan dalam bahasa yang lain, kamu belum pernah dengar, kemudian tiba-tiba pada saat itu kamu mendengar, ini rasa hati kamu gimana? Yang pertama, yang pasti sukacita banget ya. Habis itu rasanya ya aneh aja gitu ya. Wah, lagu ini kok udah ditranslate dalam berbagai bahasa. Kalau Mandarin udah pasti, Inggris sudah ada aslinya, dan Jepang waktu itu. Dan
makanya panitianya minta Edward kalau boleh kamu nyanyi lagu ini yang udah mereka kenal dalam bahasa Jepang supaya mereka merasakan. Dan memang saat itu ketika saya nyanyikan lagu itu dan saya mengiyakan ketika saya nyanyi lagu itu dan mereka sangat menikmati dan mereka bisa. Apalagi sekarang orang Indonesia sedang istilahnya diaspora, mereka dikirim oleh Tuhan kemana-mana gitu ya. Benar. Yang saya bingung itu sempat saya temukan di YouTube ada dalam bahasa Pomona. Itu bahasa daerah di salah satu bahasa daerah di Sulawesi. Dan saya bingung juga mereka bisa nyanyi dalam bahasa itu luar biasa banget. Liriknya kok bisa pas gitu melodinya gitu ya? Iya, bingung juga. Nah, ini pertanyaan yang terakhir sebelum masuk ya. Apa kiat Edward Chen untuk bertahan di tengah-tengah gempuran, dalam tanda kutip gempuran artis-artis rohani yang jauh lebih muda dari kamu, mungkin suaranya lebih bagus dari kamu, lebih ganteng dari kamu. Ya kan? Sekarang kan otomatis lu udah berapa? 30 lebih kan? 34 kan? Anak udah 2 gitu kan. Istilahnya kan otomatis dibandingkan dengan yang daun muda atau berondong-berondong kan lu pasti ada masalah nih. Ini bisa cerita nih. Saya rasa kalau di dunia rohani itu memang tidak terlalu beda dengan dunia sekuler. Tapi dunia rohani itu saya sangat percaya jemaat-jemaat sekarang sudah lebih pintar ya. Saya bersyukur kalau dipilih Tuhan, ini juga sekali lagi pilihan Tuhan ya. Maksudnya ada penyanyi-penyanyi yang mungkin membekas di hati mereka dan mereka memang melihat dari hidup penyanyi itu, dari bukan cuma mereka menyanyi karena it's not about entertaining people, no. Kita entertaining Jesus, entertaining God kan. Benar. Jadi mereka sekarang udah lebih pintar gitu lah dan cuman bukan karena penyanyi punya nama dan mereka datang. Sometimes tidak begitu ternyata dan ya itulah kali ya. Anyway, terima kasih sama-sama. Sukses selalu. Kita menantikan album ke-20 nanti ya. Konser. Tahun depan. Nah pemirsa, inilah saatnya yang selalu dinanti-nantikan oleh pemirsa ya. Kuis kami pertanyaannya hari ini adalah album Edward Chen yang keberapakah yang hari ini dibawa Edward ke Studio Good News ya. Album keberapakah? Anda bisa mengirimkan jawabannya dengan format yang seperti ini. Kirimkan nama, alamat lengkap saudara dan juga jawabannya melalui SMS ke nomor HP yang tertera di layar kaca pemirsa atau melalui email ke goodnews@anugerah.net. Apabila Anda mengirimkannya melalui email, jangan lupa sertakan nomor HP Anda. Maka kepada 10 orang pemenang terpilih, kami akan mengirimkan masing-masing sebuah CD, ya, I Surrender All, persembahan dari Edward Chen, dan juga sebuah buku persembahan dari Pendeta Johnny Jaya, ya, yang berjudul Kutub. Oke pemirsa, Anda sangat diberkati hari ini. Tetap stay tune bersama dengan kami akan kembali dengan lebih banyak good news lagi. Masalah orang banyak pakai salib, tapi hidupnya masih di bawah kutuk dan dia tidak terima penebusan Tuhan yang membuat dia jadi orang yang diberkati, orang yang merdeka. Halo pemirsa, senang sekali saya Joe Richard dan Shirley. Kita di sini berkumpul sama adik-adik kita, adikku sayang. Ya, betul. Mereka ini adalah adik-adik yang terlibat dengan, dari beasiswa yang diadakan oleh Anugerah Ministry. Jadi mereka ini adalah anak-anak yang sangat berprestasi ya. Dan mereka mendapat kesempatan juga untuk berbahagia pastinya. Kan musim liburan nih Shirley. Ya, kalau adik-adik yang lain mereka liburan sama keluarganya, mereka juga kayaknya berhak deh untuk berbahagia ya. Nah, makanya kita ada di sini. Tadi ada kegiatannya udah apa aja dari pagi? Kita dari pagi dari kantor kita menuju Taman Mini. Mereka udah ibadah dulu tadi ya? Iya, tadi pagi anak-anak ini sudah ibadah dan mereka juga sudah ke Keongmas, sudah nonton acara tentang hewan ya tadi. Jadi kita juga nanti akan ada pemilihan anak-anak yang paling berprestasi, paling rajin. Mereka ini udah berprestasi, nanti akan ada pemilihan lagi. Iya, betul. Itu akan membuat mereka menjadi semakin semangat untuk menjadi orang yang luar biasa tentunya ya. Karena kita pilih dari 3 center ini, sehingga mereka akan lebih antusias lagi untuk belajar lebih giat lagi dan lebih rajin dan tentunya mempunyai prestasi yang lebih lagi. Tapi Kak Shirley tadi aku lihat mereka ini bukan cuma datang dari Jakarta ya? Betul. Dari mana aja? Ini ada dari Sumpiu. Sumpiu itu tepatnya di Jawa Tengah, Hajo. Terus kemudian ini daerah Cengkong dan juga Mangga Ubi. Ini Cengkong dan Mangga Ubi ini adalah daerah Jakarta. Oke, mudah-mudahan kalau misalnya pemirsa di rumah juga mau mendukung kita di sini, akan lebih banyak adik-adik juga yang bisa kita bantu ya, yang bisa bergabung bersama kita karena kita juga harus memberikan kesempatan sama mereka karena mereka ini adalah anak-anak yang sangat berprestasi. Seneng nggak hari ini? Senang. Ya udah kalau gitu kita mau main lagi sama mereka ya. Ayo, Pasir.
Mau main apa sekarang? Biarlah keceriaan yang mereka rasakan menunjukkan bahwa mereka bisa meraih cita-cita dan harapan yang diinginkan. Dan ini tentunya dapat diraih dengan bantuan Anda dalam program beasiswa Adikku Sayang. Masih bersama kami dalam Good News Program. Topik kita hari ini adalah Merdeka dari Kutuk. Kembali kepada Pak Joni. Nah Pak, kita mau lanjut pembelajaran kita hari ini ya Pak, ya tentang macam-macam kutuk. Yang berikutnya yang Bapak tuliskan di buku ini ada satu yang lumayan menjadi pertanyaan kami gitu loh Pak. Bapak menyebutkan kutuk tidak punya anak atau mandul. Apakah orang yang mandul itu berarti kena kutuk Pak? Tidak selalu, tetapi ada cukup banyak keluarga, misalnya dia punya 3 anak, maka anak yang pertama tidak menikah, anak yang kedua tidak menikah, anak yang ketiga menikah tapi tidak punya anak. Nah, seharusnya dalam keluarga seperti ini, kalau dia punya 3 anak ya 3 anaknya menikah gitu kan, dan 3-3-nya nanti akan punya keturunan. Ya. Nah ini jadi keturunannya tuh terputus gitu, terputus. Jadi ini yang dikategorikan kutuk kemandulan itu seperti itu. Jadi belum tentu semua orang yang nggak punya anak bisa sama ratakan tidak mereka bisa terkutuk. Gitu. Iya. Jadi kita mesti lihat garis ke atas sama ke sampingnya tadi, karena salib itu lambang kutuk. Jadi sebetulnya ketika orang Kristen pakai lambang salib, tadi Edward dan saya lihat pakai lambang salib, salib itu lambang kutuk sebetulnya. Jadi Kristus itu disalib karena dia dikutuk. Prinsipnya adalah Kristus menebus kita dari orang-orang yang terkutuk supaya kita jadi orang yang diberkati. Yang jadi masalah orang banyak pakai salib tapi hidupnya masih di bawah kutuk dan dia tidak terima penebusan Tuhan yang membuat dia jadi orang yang diberkati, orang yang merdeka dari kutuk itu. Nah, bagaimana dengan sakit penyakit Pak? Kenapa Bapak mengategorikan orang-orang yang terkena sakit penyakit itu dalam kutuk kesehatan? Ya, jadi firman Tuhan kan berkata bahwa Tuhan Yesus itu sudah menanggung semua penyakit kita. Dalam Matius 8 ayat 17 dikatakan gini, hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Jadi ada orang yang sakitnya tuh nggak berhenti-berhenti. Dalam 1 tahun dia bisa berkali-kali masuk rumah sakit. Baru dia keluar, lalu kemudian anaknya masuk rumah sakit. Jadi itu sakit penyakit itu silih berganti, kayaknya nggak berhenti-berhenti. Ada aja saya yang sakit gitu. Nah itu saya kategorikan sebagai kutuk yang kita bisa bebaskan dia dari kutuk itu dan dia akan terima berkat Tuhan atas kesehatannya. Jadi berkat itu bisa atas keuangan, atas keluarga, atas keturunan, atas tanah, dan lain sebagainya. Nah, yang jadi masalah, orang selalu mengkategorikan berkat itu dengan uang. Dia banyak duit, tapi sakit-sakitan. Ya, percuma dong percuma, ya. gitu kan. Dia sakit, terus. dia banyak uangnya, dia sukses dalam pekerjaannya. Tetapi anaknya baru umur 7 tahun mati. Istrinya baru umur 30 tahun mati. Ada yang seperti itu, dan kita harus bereskan itu karena penebusan Tuhan di atas kayu salib itu lengkap buat kita. Dan kita jangan terima cuma sebagian, rugi kalau kita cuma terima sebagian. Kita harus terima keseluruhan dari anugerah Tuhan yang besar. Berbicara tentang kematian Pak, bukankah ada orang yang bisa berkata bahwa kematian itu kan kedaulatan Tuhan? Apakah orang itu mati umur 7, 30, ataupun 40, 70 tahun, ataupun 120 tahun. Nah, kalau misalnya seperti itu, apakah kematian pasti menandakan kutuk? Kalau kematiannya itu memang umur 91 tahun dan meninggal, ya itu mah wajar Pak ya. Tetapi ada orang yang baru 17 tahun udah meninggal. Ada orang yang umur 10 tahun sudah mati. Nah, kalau misalnya saya pernah melayani satu keluarga, anak yang pertama umur 17 tahun mati. Lalu kemudian anak yang kedua umur 10 tahun mati. Akhirnya dia punya 4 anak dan 4-4-nya habis. Dan mati muda semua. Ada orang juga mungkin yang sudah menonton acara ini, mungkin mereka berkata, saya bekerja siang malam ataupun masalah apapun juga, dalam hidup saya begitu banyak masalah. Nah ini yang saya mau tanya seperti ini, apa perbedaan antara kutuk dengan diproses oleh Tuhan? Karena di dalam Alkitab kita juga diceritakan ada orang-orang yang Tuhan izinkan masuk dalam suatu proses yang luar biasa. Contohnya ada Yusuf,
ada juga Daniel, Sadra, Mesa, dan Abednego, dia dibakar dalam perapian. Nah, apa perbedaan antara diproses oleh Tuhan dan dikutuk? Jadi begini, saya ulangi sekali lagi bahwa kita baru bisa mengkategorikan itu adalah karena kutuk kalau kita lihat garis ke atas, keturunan-keturunan ke atas, dan garis ke samping, saudara-saudaranya bagaimana. Jadi kalau saudara-saudaranya semuanya baik-baik, ke atasnya pun baik-baik, tapi dia sendiri hidupnya susah gitu. Bisa jadi dia diproses Tuhan, atau bisa jadi juga dia karena malas, atau dia terlalu boros. Oke. Ya. Tetapi kalau misalnya semuanya, adik kakaknya juga begitu, sepupu-sepupunya pun banyak yang begitu, ke atasnya pun mengalami seperti itu baru bisa dikategorikan sebagai kutuk. Bisa jadi orang itu tadinya adalah semuanya baik-baik, tapi Tuhan izinkan dia mengalami proses. Mungkin lebih tepat itu ujian kenaikan kelas, Pak. Betul, seperti Yusuf, Sadra, Mesa, dan Abednego. Dan kita semua pun kalau kita mau naik level pasti akan ada ujian kenaikan kelas. Iya, betul. Nah, ini pemirsa sekalian, ini sesuatu yang menarik. Ini cocok buat kita semua untuk kita melihat bagaimanakah fase kehidupan kita hari ini. Saya percaya bahwa ada di antara kita orang-orang yang juga Tuhan persiapkan untuk naik kelas yang lebih tinggi seperti yang Bapak Joni katakan, ya. Apabila itu Anda jangan putus asa. Nanti masih ada beberapa segmen lagi yang kita akan menjabarkan yang akan kita jabarkan untuk Anda, dan akan lebih banyak lagi good news yang Anda dengar. Stay tune. Kamu tidak bisa menuntut kutuk itu dari kesehatan saya, dari keuangan saya, dari keluarga saya, dari keturunan saya. Saya adalah orang yang diberkati. Kita nyatakan kutuk itu hilang ketika berkat itu turun. Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik. Pemirsa, terima kasih atas kesetiaan Anda menyaksikan Good News program selama ini. Kami rindu mengundang pemirsa untuk menjadi partner rohani kami. Hubungi kami di nomor yang tertera di layar kaca. Anda juga dapat memberikan taburan melalui rekening BCA yang tertera berikut ini. Pemirsa, setiap taburan yang Anda berikan, kami percaya berada di ladang yang subur dan akan membawa tuaian yang besar bagi kerajaan surga. Setiap kontribusi yang Anda berikan memastikan kelangsungan acara Good News dan juga program-program sosial yang selalu kami adakan. Bersama-sama kita bisa merubah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih baik. Terima kasih pemirsa, dan Tuhan Yesus memberkati. Merdeka dari kutuk. Kata-kata kutuk ini adalah suatu kata-kata yang begitu menakutkan bagi banyak orang. Dan kita tahu kalau kita mau merdeka tentunya harus ada jalan keluarnya. Segmen ini kita akan membahas bagaimanakah caranya kita merdeka dari kutuk sekali dan untuk selama-lamanya. Silakan. Ya, silakan Pak Joni menjawab. Bagaimana caranya kita merdeka dari kutuk? Jadi prinsipnya kita harus ngerti dulu tentang Galatia 3 ayat 13-14. Ini adalah kunci untuk keluar dari kutuk. Betul. Ya, saya bacain. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi ini sama seperti misalnya ada orang yang punya hutang cukup besar, lalu kemudian dia ketemu Pak Daniel misalnya, lalu Pak Daniel membayarkan hutang itu, hutang orang ini. Berarti orang ini sebetulnya sudah bebas dari hutang. Betul. Tetapi dia nggak ngerti. Dia nggak ngerti bahwa dia punya hutang sudah dibayarkan oleh Pak Daniel. Dia masih menderita karena yang menghutangi itu, yang memberikan hutang kepada dia adalah lintah darat misalnya. Dia masih terus teror orang ini. Karena kenapa si lintah darat ini masih bisa menteror orang itu? Karena si lintah darat tahu bahwa orang ini tidak ngerti bahwa Pak Daniel sudah bayarkan hutangnya. Betul. Apa yang dia harus melakukan adalah dia harus datang kepada Pak Daniel. Pak Daniel, apakah boleh saya minta bukti pembayaran Bapak kepada orang itu?
ya. Lalu kemudian dengan membawa buktinya, maka orang itu misalnya kasih lihat, nih saya sudah dibayar. Hutang saya sudah dibayarkan oleh Pak Daniel. Jadi saya tidak ada hubungan lagi dengan kamu. Gitu kan? Betul, ya. Setuju ya? Setuju. Nah, ini penerapannya gimana Pak kalau dalam kehidupan penerapannya sehari-hari? adalah kita nyatakan kepada setan, "Hai setan, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan Yesus sudah menanggung kutuk saya di atas kayu salib supaya saya menerima berkat Abraham." Amin. Jadi kita nyatakan, kamu tidak punya hak lagi atas hidup saya. Saya sudah bebas dari kutuk. Kamu tidak bisa menuntut kutuk itu dari kesehatan saya, dari keuangan saya, dari keluarga saya, dari keturunan saya. Saya adalah orang yang diberkati. Kita nyatakan kutuk itu hilang ketika berkat itu turun. Kita menyatakan kegelapan itu hilang ketika terang itu muncul. Jadi kita minta Kristus, jadi kita menyatakan firman Tuhan yang sudah menyatakan bahwa Kristus sudah menebus kita, membayarkan semua kutuk kita di atas kayu salib. Supaya di dalam Dia, di dalam Tuhan Yesus yang sudah membayarkan kutuk kita di atas kayu salib itu, berkat Abraham. Abraham itu bukan cuma orang yang bapak orang percaya, tetapi dia juga adalah orang yang paling kaya pada zamannya. Betul. Mungkin kita tidak harus kaya, tapi kita harus jadi orang yang diberkati Tuhan seperti Abraham. Amin, amin, amin. Betul. Oke, luar biasa sekali. Ya. Jadi buat pemirsa sekalian yang mungkin masih bertanya-tanya bagaimana caranya ya, Anda harus pegang Alkitab Anda, Galatia 3:13-14, tunjukkan kepada iblis tuh, saya sudah dibayar tahu nggak sama Tuhan Yesus, sudah ditebus, tidak ada lagi kutuk, saya merdeka dari kutuk, amin. Kita harus bikin deklarasi biar iblis dengar gitu ya. Betul, Nah, pemirsa, apabila Anda di antara pemirsa yang masih mempunyai pergumulan doa, jangan pernah ragu-ragu menghubungi kami di nomor-nomor yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Ada satu doa yang sudah terjawab yang ingin saya saksikan kepada pemirsa sekalian. Dari seorang ibu di Kampung Suweni, ia mengirimkan SMS pada kami, meminta bantuan doa bagi anaknya yang sedang sakit malaria, pilek, batuk, juga panas. Ya, setelah kami doakan, beberapa hari kemudian ibu ini mengirimkan SMS kembali kepada kami dan berkata, "Shalom, Ibu Pendeta. Terpujilah Tuhan Yesus, anak kami sudah sehat kembali. Saya dan suami sudah dibaptis dan sekarang ia menjadi penatua, sedangkan saya menjadi koordinator sekolah minggu di Kampung Suweni. Kami sepakat melayani Tuhan Yesus." Amin. Puji Tuhan. Ya. Nah, pemirsa, kami percaya apapun pergumulan yang masih pemirsa hadapi hari ini, Anda hubungi kami sekarang juga karena tim konseling dan doa kami siap membantu Anda sampai Anda menemukan jawaban doa Anda. Betul. Kami akan kembali setelah break yang satu ini. Pertanyaan saya, apakah Anda yakin kepercayaan yang Anda punya, siapapun Anda, itu dapat membawa keselamatan atau masuk surga? Ikuti Seminar Indofest, sebuah konferensi yang diperuntukkan bagi pelayan anak, pembina, guru, dan orang tua. 9-11 Agustus 2012 di ICC Mall MGK lantai 9-10 Kemayoran, Jakarta. Hubungi 021 983 00791. Daftarkan diri Anda sekarang juga.
Masih dalam Good News Program, topik kita hari ini adalah merdeka dari kutuk. Nah, kembali kepada Pak Joni. Pak, tadi kan Bapak sudah bilang bahwa banyak masalah ini terjadi karena pada saat evangelis atau rekan-rekan hamba Tuhan menuntun orang yang baru terima Tuhan, itu nggak sekaligus satu paket, nggak diputusin kutuknya, ya kan? Jadi mungkin ada kata-kata dorongan yang Bapak mau berikan buat rekan-rekan hamba Tuhan. Jadi kalau dalam melayani orang yang baru terima Tuhan supaya sekalian gitu, Pak. Silakan, Pak. Jadi adalah penting sekali untuk orang yang baru terima Tuhan atau dia mau dibaptis atau terima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya, kita membimbing mereka untuk confession, untuk pengakuan bahwa dia memutuskan hubungannya dengan dewa-dewa, dengan ilah-ilah yang dulu dia sembah, atau dengan mungkin animisme kepada roh leluhur dan lain sebagainya. Kita harus bimbing mereka untuk memutuskan hubungannya, karena kalau tidak mereka akan tetap nuntut gitu. Lalu kemudian harus dinyatakan juga bahwa mulai hari ini dan seterusnya saya adalah anak Tuhan dan Tuhan pasti memberkati anak-anaknya, sehingga kutuk itu tidak ada lagi. Ketika terang itu datang, kegelapan itu hilang. Ketika berkat itu datang, maka kutuk itu hilang. Nah, yang jadi masalah, banyak orang tidak dibimbing untuk mengatakan, saya adalah orang yang diberkati. Tiap hari dia harus berkata, saya adalah orang yang diberkati. Saya adalah orang yang hidup di dalam terang. Berarti kegelapan itu mau tidak mau hilang. Begitu. Tapi juga apabila ada di antara pemirsa di tempat ini yang melihat program ini, yang merasa ada yang tidak beres, berhenti untuk mengeluh, berhenti untuk memvonis diri sendiri, untuk mengutuki diri sendiri. Tapi berkatilah diri sendiri. Banyak orang memberkati orang lain, tapi dia tidak memberkati dirinya sendiri. Firman Tuhan berkata kan, kita kasihi orang lain seperti kita mengasihi diri sendiri. Jadi kalau kita tidak bisa mengasihi diri sendiri, bagaimana kita mengasihi orang lain? Demikian juga kita tidak bisa memberkati orang lain kalau kita tidak bisa memberkati diri sendiri. Berkati diri kita sendiri dulu, baru kita bisa berkati orang lain. Betul. Terima kasih Pak Joni. Terima kasih waktu yang Pak sudah diberikan. Kami percaya bahwa banyak orang diberkati dengan Amin. episode hari ini. Mari kita lihat firman Tuhan pemirsa sekalian yang akan saya ambilkan daripada kitab Galatia pasal yang ketiga, 13 sampai dengan 14. Firman Tuhan berkata, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ayat 14, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Pemirsa sekalian, firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa setiap manusia yang hidup di muka bumi ini sudah jatuh di dalam dosa. Dan firman Tuhan juga berkata akibat dosa adalah maut. Kita harus tahu bahwa dosa ini membawa kutuk. Ada satu masa di mana dalam kehidupan manusia kita tidak mengenal Tuhan. Tadi di awal program saya berkata, siapapun kita yang menyaksikan acara ini, saya tidak tahu siapa Anda, kami tidak mengenal siapa Anda, tetapi sebagai manusia hidup di muka bumi ini, saya percaya bahwa kita mempunyai hak dasar untuk mempercayai apa yang kita mau percayai. Nah, sekarang coba kita lihat di dalam kehidupan Anda, sudahkah apapun yang Anda percayai, ini membuat hidup Anda, nomor satu, ini mengalami damai sejahtera. Kita tahu bahwa damai sejahtera ini bukan karena seseorang mempunyai uang yang banyak. Kita tahu bahwa ada orang yang mempunyai begitu banyak uang, tetapi hidupnya penuh dengan masalah. Dia nggak bisa tidur, pemirsa sekalian ya. Kemudian keluarganya berantakan. Kemudian kesehatannya semuanya sakit. Kemudian yang kedua berikutnya. Tahukah Anda ada kehidupan setelah kematian? Apakah Anda yakin bahwa kepercayaan yang engkau punya ini akan membawa suatu kehidupan yang baik setelah kematian ini terjadi? Nah, kita tahu kehidupan setelah kematian ini kita artikan yaitu ada dua jalan, yang satu masuk surga, yang satu masuk ke neraka. Saya percaya tidak ada satu orang pun di antara kita yang mau masuk neraka, betul nggak? Ada amin kan? Ya. Oleh karena itu, pertanyaan saya, apakah Anda yakin kepercayaan yang Anda punya, siapapun Anda, itu dapat membawa keselamatan atau masuk surga? Camkan ini baik-baik. Pikirkan ini baik-baik. Bahwa dalam tidur Anda, kalau bisa, mungkin Anda nggak mau buat keputusan hari ini, saya tidak bisa memaksa Anda, karena kepercayaan itu adalah hak dasar manusia. Tetapi yakinkan apakah kepercayaan yang kau punya, ini membawa keselamatan, membuat engkau masuk surga, kembali kepada Sang Pencipta, kembali kepada Sang Khalik, kembali kepada yang mempunyai kehidupan ini, atau membuat Anda dibuang di dalam api neraka. Anda yang tahu,
Anda yang punya hati nurani, dan kemudian dalam hati nurani ini Anda bisa masuk dalam alam pemikiran yang rasional, dan kemudian Anda bisa menjawab pertanyaan ini dengan lugas. Pemirsa sekalian, kalau Anda mengatakan bahwa, Pak, saya hidup di dunia ini, seperti yang tadi narasumber katakan, kami hidup seakan-akan tanahnya terbuat dari besi, atapnya dari tembaga, sekeliling kami ada duri yang sangat menghancurkan kehidupan keuangan kami, keluarga kami, kesehatan kami. Hampir semua daripada apapun yang kami kerjakan gagal. Dan seakan-akan tidak ada ujung pangkalnya. Pemirsa sekalian, apakah ini mungkin Anda hidup dalam kutuk? Kalaupun ini adalah Anda, dan Anda menjawab, Pak, atau itu adalah untuk saya. Ada jalan keluar yang firman Tuhan sudah katakan bahwa Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat. Tahukah Anda tidak ada satupun daripada manusia yang bisa masuk ke surga karena Anda dan saya, termasuk saya, itu sudah hidup di dalam dosa. Hukum Taurat itu adalah hukumnya Allah yang sempurna, dan kita tahu ini sifatnya seperti X-ray. Kalau kita ke dokter, seseorang sakit tertentu, sakit paru-paru, sakit jantung, atau tulangnya patah, dia di X-ray, kemudian dokter akan tahu bahwa masalahnya, oh jantungnya ini, kemudian oh paru-parunya seperti itu, atau tulangnya patah. Jadi hukumnya Allah ini bersifat seperti X-ray, tetapi tidak bisa menyelamatkan. Justru hukumnya Allah membuat manusia itu masuk neraka. Tetapi kalau Anda mau percaya, ada satu jalan keluar. Percaya di dalam nama Yesus, maka Anda diselamatkan. Anda dan seluruh isi rumahmu. Kalau Anda percaya dan mau mengambil kesempatan ini bersama-sama dengan kami untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan dipatahkan daripada semua jenis kutuk, dan kemudian Anda minta diri Anda untuk pergi ke gereja, kemudian cari hamba Tuhan untuk minta diri Anda dibaptis dengan cara yang benar, dibaptis dengan selam. Saya percaya, kami percaya dengan dasar firman Tuhan, hidupmu bebas daripada kutuk. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Kami berdoa Bapa untuk setiap daripada pemirsa yang ada, siapapun Anda. Engkau yang mau percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan. Dan untuk Anda menerima kekekalan, jaminan masuk surga. Sekarang juga katakan bersama dengan saya. Tuhan, ampuni aku. Semua dosa-dosa yang aku lakukan. Semua hal yang tidak aku mengerti. Hari ini Tuhan, aku mau bertobat. Aku mau bertobat. Ampuni dosa-dosaku. Aku hari ini Tuhan, membatalkan semua perjanjian. Semua kutuk-kutuk daripada nenek moyangku. Semua perjanjian dengan ilah-ilah lain. Semua perjanjian dengan jimat-jimat, dengan dukun-dukun, dengan roh kegelapan. Hari ini kami batalkan, kami patahkan, kami cabut keluar di dalam nama Yesus. Dan Engkau bebas. Tuhan, aku minta kebebasan. Aku minta kebebasan. Tebus aku dengan darah-Mu yang mahal. Aku mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni dosaku. Aku undang Kau masuk dalam hatiku. Dan aku terima Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Katakan pemirsa sekalian, aku membatalkan semua kutuk-kutuk nenek moyang. Aku membatalkan semua kutuk-kutuk kemiskinan. Semua kutuk-kutuk sakit penyakit. Aku membatalkan semua kutuk-kutuk kematian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama dengan kami semua sudah katakan. Amin. Amin. Selamat pemirsa sekalian. Ya pemirsa, kami percaya bahwa kalau Anda tadi sudah berdoa bersama-sama dengan kami, maka Anda semua sudah merdeka dari kutuk ya. Puji Tuhan. Ya, kami percaya Anda semua sudah diberkati dengan acara Good News hari ini. Saya Devi Katarina bersama dengan suami saya. Saya Daniel Hendrata, kami ucapkan terima kasih atas setiap dukungan yang sudah diberikan kepada pelayanan kami. Dan kami percaya bahwa setiap dukungan ataupun taburan yang sudah Anda berikan ini pasti berguna bagi pelayanan kami dan memberkati begitu banyak orang. Jangan lupa untuk selalu cek di website kami di www.anugrah.net. Tuhan Yesus memberkati.